Bintang itu secara garis besar diklasifikasikan berdasarkan dua macam. Yang pertama, diklasifikasikan berdasarkan luminositas. Luminositas itu kan daya yang dipancarkan bintang. Kemudian yang kedua, bintang itu juga diklasifikasikan berdasarkan spektrumnya. Nah, spektrum ini berkaitan juga dengan temperatur bintang. Jadi bintang itu juga punya kelas spektrum tertentu ya. Dan kalau kita lihat di gambar yang ini ya, bintang yang panas itu adalah bintang yang eh, sebagian besar memancarkan energinya pada panjang gelombang lebih biru. Ya. Jadi ini pada panjang gelombang biru lebih banyak kan dibandingkan yang pada panjang gelombang yang lebih merah. Ya. Ini artinya bintangnya panas nih. Sedangkan untuk bintang yang relatif dingin, dia akan banyak memancarkan pada panjang gelombang merah di sini. Yang pada panjang gelombang biru akan tampak lebih gelap. Ini bintangnya dingin. Gitu. Nah, dari spektrum bintang kita juga bisa menentukan temperatur bintang. Oke, klasifikasi pertama yang dilakukan oleh astronom itu dilakukan oleh Angelo Sacchi ini pada tahun 1867. Nah, Angelo Sacchi ini membagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama itu tipe yang pertama itu garis serapan sangat kuat dari atom hidrogen dan bintangnya itu umumnya berwarna putih. Kemudian untuk yang tipe kedua, garis serapan sangat kuat dari ion logam, umumnya berwarna kuning. Terus tipe 3, pita serapan itu lebar dan berwarna merah umumnya. Terus yang tipe keempat, garis serapan dengan pola aneh, jarang ada dan mirip tipe 3. Nah, klasifikasi Angelo Sacchi ini sudah jarang digunakan untuk sekarang ya. Tapi kalian perlu tahu aja ya, kalau ada klasifikasi Angelo Sacchi yang membagi menjadi 4 macam ini. Kemudian ada klasifikasi dari Miss Amauri pada tahun 1886. Ini setelah klasifikasi Anglo-Saxon. Nah, Miss Amauri ini membagi bintang menjadi beberapa kelas berdasarkan urutan abjad ya, dari A, B, C, D, E, F, G sampai ke P. Gitu. Dan klasifikasi Miss Amauri ini didasarkan pada kuat atau lemahnya garis serapan hidrogen. Berdasarkan kuat lemahnya garis serapan hidrogen. Gitu. Contohnya saja kalau kita lihat di spektrum yang di bawah ini, menurut klasifikasi Miss Amauri, bintang dengan spektrum A itu punya garis hidrogen yang paling kuat. Jadi serapan hidrogennya ini itu ya, itu paling tebal. Gitu. Garis serapan hidrogen ini untuk yang tipe A itu paling kuat, gitu, menurut klasifikasi Miss Amauri. Dan semakin ke nilai yang abjadnya rendah, misalkan yang klasifikasi B gitu ya, maka klasifikasi B ini relatif lebih lemah dibandingkan yang A. Yang B ini relatif lebih lemah daripada A. Begitu juga yang C. Yang C ini lebih lemah daripada yang B. Yang D juga lebih lemah daripada C, dan seterusnya. Sampai yang paling lemah itu yang paling akhir, yaitu yang P ini. Yang P ini menurut Miss Amauri itu paling lemah, itu garis hidrogennya. Nah, ini klasifikasi Miss Amauri ya. Nah, kemudian ada klasifikasi yang lebih bagus lagi, itu klasifikasi Harvard, yang disusun oleh Miss Annie Jamkanom pada tahun 1911 sampai 1949. Klasifikasi Harvard ini sudah mengurutkan berdasarkan urutan temperatur ya.
urutan temperatur. Jadi klasifikasi Harvard ini sebenarnya menggunakan data-data dari Miss Amauri ini, gitu. Jadi klasifikasi yang sudah dilakukan Miss Amauri disusun ulang oleh Miss Ani Jamkanon. Dan setelah penyusunan ulang, ternyata bintang yang paling panas itu bisa diklasifikasikan sebagai bintang kelas O. Bintang kelas O ini punya temperatur yang sangat tinggi, sekitar 30 sampai 60.000 Kelvin. Kemudian yang lebih rendah lagi adalah kelas B, sampai yang paling rendah temperaturnya itu adalah kelas M. Ini adalah secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi segini, menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menjadi 7 kelompok ini ya. Gitu. Dan di sini ada jembatan keledai supaya kita bisa menghafalkan urutannya lebih mudah, gitu ya. Yaitu yang ini, O, B, A, F, G, K, M. Kita bisa ingat-ingat dengan mengingat, oh, be a fine girl, kiss me. Ini adalah jembatan keledai supaya kita bisa mengingat lebih bagus gitu. Bintang O itu paling panas dan bintang M itu paling dingin. Dan untuk parameternya secara umum ya bintang kelas O itu masanya ya sekitar 60-an gitu ya. 60-an masa matahari, radiusnya sekitar 15 radius matahari, luminositasnya sekitar 1.400.000 kali matahari dan sebagainya. Ini dipelajari aja ya nanti. Nah, kalau kita lihat dari spektrumnya, itu seperti ini urutannya. Yang paling atas itu adalah bintang kelas O, dan yang paling bawahnya adalah bintang kelas M. Nah, bintang kelas O ini tampak garis-garis serapannya dari atom hidrogen itu sangat sedikit ya. Ini juga sesuai dengan klasifikasi dari Miss Amauri tadi. Bintang O ini kan, kalau dari klasifikasi Miss Amauri, ada di akhir-akhir kan. Kemudian untuk yang bintang kelas A ini, ya kita bisa lihat garis hidrogennya paling kuat di sini. Itu. Dan kita bisa lihat juga polanya bahwa bintang yang panas itu memancarkan banyak cahayanya pada panjang gelombang biru. Sedangkan yang bintang yang lemah banyak memancarkan pada panjang gelombang yang lebih merah. Nah, kemudian untuk masing-masing dari klasifikasi ini, kalau dijelaskan lebih mendalam seperti ini. Jadi bintang kelas O itu warnanya biru, temperaturnya umumnya lebih besar daripada 30.000 Kelvin. Di sini garis absorpsinya itu tampak sangat sedikit. Kenapa tampak sangat sedikit? Ya karena sebagian besar dari atom dan molekulnya itu sudah terionisasi. Jadi kalau kita lihat di sini, garis helium terionisasi, garis nitrogen terionisasi 2 kali, garis silikon terionisasi, dan garis lain yang terionisasi beberapa kali tampak. Jadi karena sudah banyak atom yang terionisasi, ibaratnya kan kalau misalkan atom hidrogen aja, dia sudah terionisasi. Dia tidak akan mengalami proses eksitasi dan deeksitasi. Jadi dia tidak akan mengalami proses eksitasi dan deeksitasi. Tidak akan mengalami proses eksitasi dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi, ataupun deeksitasi dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah. Gitu. Ya ini mengakibatkan adanya garis absorpsi kan. Garis absorpsi. Atau garis emisi. Nah, karena untuk bintang yang panas, atom proton dan elektronnya itu sudah terionisasi, maka ya tidak akan mengalami proses seperti ini. Yang mengakibatkan garis-garis absorpsinya itu tampak sangat sedikit ya. Karena sebagian besar sudah terionisasi. Dan contoh bintangnya ya ini ada bintang 10 Lacerta. Kemudian setelah kelas O ada kelas B. Kelas B ini
lebih rendah temperaturnya, yaitu sekitar 11 sampai 30.000 Kelvin. Di sini warna bintangnya itu biru ya. Dan ciri utamanya garis helium itu netral di sini. Netral itu maksudnya ya tidak terionisasi. Dan di sini juga sudah tampak beberapa atom dan molekul yang terionisasi. Di sini garis silikon terionisasi karena temperaturnya juga udah panas ya segini ya. Oksigen juga terionisasi ya, terlihat ya. Dan garis hidrogen itu lebih jelas daripada kelas U. Ya ini jelas ya. Karena menurut klasifikasi Miss Amauri, bintang kelas B itu kan garis hidrogennya paling kuat nomor 2 kan setelah kelas A. Jadi ya udah jelas ya ini garis hidrogennya lebih jelas daripada kelas O. Contoh bintangnya ya ada bintang Rigel dan bintang Spica. Kemudian untuk yang kelas A, warnanya biru, temperaturnya sekitar 7.500 sampai 11.000 Kelvin. Di sini ciri utamanya ya sangat jelas ya, yaitu garis hidrogennya sangat kuat di sini. Ini kelas A. Ya. Kemudian garis magnesium, silikon, besi, titanium, dan kalsium terionisasi satu kali mulai tampak. Garis logam netral tampak lemah. Oke, di sini kenapa garis hidrogennya sangat kuat? Karena proses eksitasi ya dan deeksitasi pada temperatur segini itu paling aktif. Jadi kalau digambarkan, tadi kan ada proses eksitasi dan deeksitasi. Proses eksitasi dan deeksitasi untuk panjang gelombang, untuk Dirac-Balmer ya, untuk hidrogen alfa, hidrogen beta, dan sebagainya, ya, itu paling aktif di temperatur segini. Jadi proses perpindahan elektron ini akan paling aktif di sini. Makanya di sini akan tampak sangat kuat. Karena temperaturnya ini menyebabkan si pergerakan elektron untuk berpindah energinya itu paling aktif ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang kelas F. Kelas F ini temperaturnya sekitar 6.000 sampai 7.500. Dan di sini ciri utamanya garis hidrogennya tampak lemah daripada kelas A. Ini jelas karena menurut klasifikasi Miss Amauri, kelas F itu kan berada pada abjad setelah A ya. Ya, pastinya ya lebih lemah ya. Tapi di sini juga masih terlihat jelas garis-garis hidrogennya. Gitu. Kemudian garis-garis kalsium, besi, kromium terionisasi satu kali dan juga garis besi dan kromium netral serta garis logam juga terlihat ya. Contohnya bintang Canopus dan bintang Procyon. Kemudian ada kelas G. Kelas G ini warnanya putih kekuningan. Temperaturnya sekitar 5.000 sampai 6.000 Kelvin. Di kelas G ini terkenal karena matahari kita itu ada di kelas B, kelas G ini. Gitu. Ini matahari kita ada di sini. Di sini ciri utamanya garis hidrogennya lebih lemah daripada kelas F. Ini jelas karena G itu kan abjadnya setelah F. Kemudian garis kalsium terionisasi terlihat, garis-garis logam terionisasi dan logam netral tampak. Dan di sini itu beta molekul CH, karbon hidrogen, yang merupakan ciri khas dari kelas G itu tampak sangat kuat. Kemudian setelah kelas G ada kelas K. Kelas K ini temperaturnya relatif rendah, sekitar 3.500 sampai 5.000 Kelvin, dan warnanya ya kemerahan ya karena temperaturnya rendah. Di sini ciri utamanya garis logam netral tampak mendominasi, garis hidrogen lemah sekali, beta molekul titanium oksida mulai tampak. Contoh bintangnya ya bintang Arcturus dan bintang Aldebaran. Dan yang terakhir ada kelas M. Kelas M ini warnanya merah karena temperaturnya rendah ya, dan temperaturnya sekitar 2.500 sampai 3.000 Kelvin.
Di sini juga punya ciri utama, yaitu pita molekul titanium oksida terlihat sangat mendominasi. Garis logam netral juga tampak sangat jelas di sini. Contohnya adalah bintang Betelgeuse dan bintang Antares. Nah, kemudian selain kelas-kelas tadi, juga ada subkelas. Jadi, yang klasifikasi spektrum OBA-FGKM tadi juga bisa dibagi dalam subkelas. Pembagiannya seperti ini. Jadi dibagi jadi 0 sampai 9 gitu. Contohnya saja yang B itu ya bisa dibagi jadi B0, B1, B2 sampai B9. Yang A juga sama. Bisa dibagi jadi A0, A1, A2 dan A9. Dan semakin besar angkanya, itu menunjukkan suhu bintang semakin rendah pula. Jadi untuk yang B9, suhunya ya lebih rendah daripada B1 maupun B0 gitu. Untuk yang A2 itu juga suhunya lebih rendah dibandingkan A0 ataupun A1 dan seterusnya gitu. Ini adalah subkelas. Kemudian kalau sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang kelas spektrum, sekarang kita akan membahas tentang kelas luminositas. Dan kelas luminositas paling terkenal itu adalah MK kelas. MK kelas ini singkatan dari Morgan dan Kennan ya, yang berasal dari Observatorium Yerkes. Mereka membagi bintang dalam kelas luminositas, yaitu ada kelas 1A, yaitu maha raksasa sangat terang, ada kelas 1B, maha raksasa yang kurang terang, ada kelas 2, raksasa terang, kelas 3, raksasa, kelas 4, subraksasa, dan kelas 5 itu adalah bintang deret utama. Ini berdasarkan luminositas atau daya yang dipancarkan bintang per detik ya. Kemudian, kalau kita gambarkan yang MK kelas tadi di grafik diagram HR, maka bisa kita plot dalam bentuk seperti ini. Jadi yang 1A itu tampak yang paling atas, paling di kiri atas. Dan yang deret utama itu tampak paling panjang, gitu. Dari atas sampai ke paling bawah itu, deret utama. Dan diagram HR itu sumbu X-nya menggambarkan kelas spektrum atau menggambarkan juga temperatur, dan sumbu Y-nya itu menggambarkan luminositas atau menggambarkan daya yang dipancarkan bintang. Nah, klasifikasi bintang itu sebenarnya gabungan dari klasifikasi spektrum dan klasifikasi kelas luminositas. Gitu ya. Contohnya saja, misalkan bintang G25. G2 ini artinya kelas spektrumnya adalah kelas G2. Dan 5 itu artinya adalah bintang deret utama. Jadi G25 itu ya artinya adalah bintang deret utama kelas spektrum G2. Kemudian kalau misalkan G2 1A, G2 ini artinya kelas spektrum G2, 1A ini artinya kelas luminositas itu, bintang maha raksasa. Jadi G2 1A ini artinya bintang maha raksasa yang sangat terang, kelas spektrum G2. Begitu juga untuk yang B53, yaitu bintang raksasa, kelas spektrum B5, B54, bintang subraksasa, kelas spektrum B5.